Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Faris di FYGK Review. Kali ini gua mau nge-review sama unboxing. Sekarang ada yang berbeda sih. Sekarang gua mau nge-review sekaligus dua sepatu. Kenapa dua sepatu? Sebenarnya sih sepatu ini sepatu yang sama, tipe yang sama, model yang sama. Cuman nggak tahu kenapa Nike bikin perbedaan di desain grafis. Ntar dulu, Jod. Kok ini cuman satu ya? Satu lagi dong. Oke, jadi ini sepatunya. Kita punya dua box di sebelah sini. Nanti kita akan review lagi. Ya, ini dia sepatunya. Sepatunya sama-sama Nike Mercurial Vapor 13 Elite. Cuman yang satu dan yang satu ini berbeda desain grafisnya. Untuk model sih sama ya. Cuman desain grafis yang berbeda. Nike memutuskan untuk merubah desain sepatu mereka dimulai dari si Neighborhood Pack ini. Jadi di saat Neighborhood Pack ini keluar, semua desain sepatu Nike seperti ini. Jadi berbeda dengan yang keluar di sebelum-sebelumnya. Oke, yang pertama mau gue bahas di sini, setiap pembelian lo pasti dapat gym sack ya atau string bag. Nah, di sini ada perbedaan dari kedua string bagnya. Yang biasa pertama kali Mercurial 13 Elite ini keluar, gym sacknya itu seperti ini. Biasa aja, hanya ada logo Mercurial di depan, terus ada lambang shoes Nike di bawah, dan di belakangnya polos seperti ini. Terus di saat keluarlah si Neighborhood Pack, desain dari gym sacknya itu juga berbeda. Jadi dibikin seperti ini. Ada logo Nike, shoes Nike di sebelah sini, dan logonya pun juga agak sedikit berbeda. Dia menyerupai petir ya kalau untuk grafiknya. Terus juga di sini dia ada list merah, dan di sini ada logo Mercurialnya. Oke ya, ini sepatunya. Yang pertama ini Nike Mercurial Vapor 13 Elite Future Lab Pack. Ini yang tipe anti-clock ya, anti-clock SG Pro. Dan yang ini Nike Mercurial Vapor 13 Elite yang Neighborhood Pack dengan outsole AG Pro atau Artifact Grass. Ya, di sini yang gua mau bahas sih sebenarnya hanya perbedaan desain ya, perbedaan desain dari si Vapor Future Lab Pack sama si Neighborhood Pack. Terus juga mungkin sama sedikit kelengkapan apaan aja, karena yang ini juga anti clock untuk outsole-nya, dan yang ini AG Pro atau Artifact Grass. Nah, yang sekarang mau gue coba ngejelasin itu dari si Future Lab Pack-nya ini. Ini Future Lab Pack warnanya laser crimson. Nike sih menulisnya itu laser crimson. Cuman kalau dilihat secara detail, dia ada efek-efek warna biru di uppernya. Terus juga dia logo swoosh-nya itu biasa seperti ini, dan dia di sini kayak ada tab tab untuk Nike football-nya, dan di sini ada tulisan merch itu untuk Mercurial. Dan di sini gue juga kurang paham ini angka-angka itu seperti untuk apa. Cuman Nike bikin untuk desain grafisnya itu seperti ini. Dan untuk bagian dalam dia ada desainnya seperti ini. Dia ada logo merch-nya ini, yaitu untuk Mercurial sama seperti yang tadi. Dan di belakang di sini ada, kalau kelihatan ya, Nike Football Project Concept kalau nggak salah di sini tulisannya. Oke, untuk bagian heel-nya itu desainnya seperti itu. Nggak ada desain yang rumit sih sebenarnya untuk ini, desain grafisnya maksudnya ya. Terus di lidahnya juga dia ada tulisan Vapor 360. Terus untuk outsole-nya sendiri dia seperti ini. Dia pakai outsole anti clock, jadi dia punya lapisan lagi tersendiri. Anti clock itu gunanya untuk biar kalau misalnya lu main di soft ground ya, atau setelah hujan atau apa, jadi lumpur atau tanah itu nggak akan nempel di si sole plate-nya itu, di sole plate ini maksudnya. Jadi kalau tanah itu kan misalnya kita main
di kondisi basah atau hujan, biasanya tanah itu suka nempel di sini dan itu bikin berat. Nah, si Nike ini bikin anti clog itu, teknologi anti clog untuk meminimalisir si tanah atau lumpur itu buat nempel di sepatu, jadi bikin nggak berat gitu. Nah, untuk yang si Neighborhood Pack ini desain grafisnya buat gue sih keren, cuman agak sedikit rumit ya, agak sedikit banyak desainnya. Ini warnanya juga abu-abu. Kalau lu bisa lihat logo shoes Nike-nya ada di depan, dan logonya juga agak sedikit berbeda karena dia menyerupai kayak petir gitu. Terus di sini dia punya garis warna apa ya, kalau bisa dibilang sih pink ya. Kalau menurut gue sih ini warnanya warna pink. Terus juga dia ada angka-angka gitu, dan ini gue sama sekali nggak tahu ini angka-angka ini maksudnya apa. Ini mungkin terbalik ya, jadi kalau misalnya lu lihat seperti ini ya, ini angka-angkanya gue juga kurang tahu ya untuk angka-angkanya ini angka-angka apa. Terus dia ada logo shoes Nike di sebelah sini. Nah, dia turun sampai ke bawah, logonya kayak gradasi gitu. Dan di belakang di bagian heel dia ada logonya Nike Mercurial atau Mercurial untuk di heelnya. Dan ini emboss atau tembus ya, ini tembus, jadi bukan cuman sablonan aja, tapi ini tembus. Terus di bagian dalam kaki di sini balik lagi logo shoes Nike, ini juga berbahan kayak rubber, dan ini sepertinya tempelan ya, ini tempelan jadi nembus gitu. Bukan nembus, timbul logo Nike-nya ini, shoes Nike-nya ini timbul. Terus di sini ada Flyknit dan ACC ya. Terus untuk di bagian dalamnya tadi udah gue bahas, di sini ada tulisan Flyknit, branding Flyknit-nya, yang itu menandakan bahwa si upper sepatu ini full Flyknit. Terus juga di sini ada ACC atau All Condition Control, dan ini teknologi dari Nike yang udah lumayan sekitar 5-6 tahun yang lalu kalau nggak salah teknologi ini keluar, yaitu gunanya untuk Nike ngeklaim agar si feel atau touch ke bola itu tetap sama di segala kondisi, maupun itu kering atau basah. Terus di sini dia juga ada kayak angka-angka gitu, sama seperti yang ada di sebelah sini, tapi di sini lebih besar angka-angkanya, dan gue juga nggak terlalu paham ini angka-angkanya itu gunanya untuk apa, atau kode apa, kita nggak terlalu paham. Terus yang di sini dia ada logo Nike-nya, logo lagi-lagi dia turun ke bawah kayak gradasi gitu untuk logo Nike-nya. Oke. Dan ini itu untuk desain dari si uppernya. Dan untuk outsole-nya dia pakai Artifact Grass atau AG Pro. Ini dikhususkan untuk bermain di lapangan rumput sintetis ya. Jadi buat kalian yang sering main di rumput sintetis, gue saranin sih agar pakai konfigurasi outsole atau stud yang seperti ini, AG Pro, karena biar dapat maksudnya maksimal gitu bermainnya. Untuk traction lu juga maksimal, karena ya kita tahu rumput sintetis kan agak sedikit licin, atau kalau kita pakai FG itu rasanya agak sedikit licin. Terus balik lagi ke si outsole-nya ini, dia di sini ada Aerotrack di sebelah sini, kalau misalnya jelas kelihatan ada tulisan Aerotrack, dan di sini ada logo shoes Nike-nya ini timbul juga. Oke, ya. Itu untuk si desainnya. Kenapa gua mendampingkan dua sepatu ini, padahal totally ini sepatu bener-bener sama, dari shape-nya sama, bahannya sama, semua bahan sama, cuman yaitu gue sedikit agak interest kenapa Nike merubah si desain grafisnya itu menjadi seperti ini. Yang awalnya simple seperti ini, yang sekarang itu jadi berubah seperti ini desainnya ya, which is menurut gue sih ini desain bagus. Maksudnya gue suka sama desain seperti ini. Tapi kenapa harus di satu di satu seri gitu? Maksudnya ini sama-sama Vapor 13 tapi tiba-tiba desainnya dirubah gitu kan.
Terus untuk insole-nya seperti ini, sama-sama berwarna pink. Yang ini punyanya Future Lab Pack, jadi hanya logo Mercurial aja, Nike Grip. Dan yang ini punyanya si Neighborhood Pack, ya, logonya seperti ini, gambar bola dunia, terus ada logo Nike-nya di sebelah sini di bawah. Dan untuk bagian dalamnya dia sama seperti ini. Oke, di sini ada apa, foam berwarna hitam, itu gunanya untuk ada di dalam midsole-nya, karena midsole si Nike Mercurial 13 itu seperti ini. Jadi kalau lu lihat di dalam midsole-nya itu bolong-bolong. Nah, itu gunanya si foam yang berwarna hitam tadi itu masuk pas ke dalam bolong-bolong lubang-lubang yang ada di midsole-nya ini, si Nike di midsole sepatu ini. Jadi si insole-nya itu nggak akan gerak kemana-mana karena dia benar-benar nempel pas ke si midsole-nya. Oke, terus karena yang ini adalah soft ground atau anti clog, jadi Nike lo udah akan dapat ekstra studnya tetap ya besi ya, stud besi ini sebanyak 12 pieces dan kuncinya. Nah, ini yang mau gue bahas karena stud yang ini dengan stud yang ada di sepatu ini sedikit berbeda. Apa perbedaannya? Ini akan gue bahas. Yang pertama, kalau lo bisa lihat di sini studnya ada angka ya. Di sini ada angka 11. Dan yang ini yang di depan itu angka 11, yang di belakang ini ada angka 13. Ya, ini menandakan bahwa panjang si stud ini 13 mili. 13 mili, yang depan 11 mili. Nah, untuk yang stud cadangannya, kalau lu bisa lihat di sini, ini ada 13 sama ada 15. Jadi stud ini lebih panjang daripada stud bawaan yang ada di sepatunya si Nike. Ini untuk yang belakang angka 15, jadi 15 mili. Ini untuk belakang, jadi 15 mili ini untuk nge-replace si belakang ini, kalau bisa ya agak sedikit lebih panjang. Oke, terus yang di depan ini 11 mili itu akan digantikan dengan stud yang ini 13 mili. Jadi nanti kalau misalnya lu ganti semua studnya, di depan itu 13, di belakang 15, jadi agak lebih panjang ya untuk studnya. Atau kalau misalnya lu mau coba-coba di belakang 13, di depan 13, bisa gitu kan. Terus cara ngebuka si stud ini seperti apa? Nah, ini ada kuncinya yang dipakai ini, yang sebelah sini. Kalau yang ini gue kurang tahu, jujur aja gue ini kurang tahu untuk apa. Tapi yang untuk ngebuka studnya itu seperti ini. Yang kita pakai yang bagian sebelah sini, untuk ngebukanya dipasin aja seperti ini, terus putar ke kiri. Ini tinggal dibuka dan masukin stud yang baru, misalnya ganti yang 13. Kita tinggal putar, baru nanti kita tinggal kencengin gitu, kencenginnya ke kanan. Nah, cuman agak sedikit hati-hati sama ngencengin si stud ini atau masang atau ngelepas, karena jujur aja untuk drat di sebelah sini ini agak sedikit ringkih, jadi kita perlu teliti ya, karena jangan sampai drat ini slack atau hancur, kita udah nggak akan dipastikan udah nggak bisa pakai si stud ini. Jadi butuh sedikit lebih ketelitian untuk kita memakai sepatu stud SG atau soft ground atau anti clog, dan juga untuk ngebersihinnya juga perlu sedikit ekstra. Kalau misalnya lo habis main, usahain semua dibuka, dan biasanya ada tanah-tanah yang masuk ke dalam drat sini.
Nah, cara ngebersihinnya itu lu bisa semprot pakai shower jet biasa yang buat di apa yang ada di kamar mandi gitu kan, disemprot pakai shower jet sampai bersih, baru dikeringin. Lu bisa pakai air yang kompresor gitu, yang angin, kompresor angin, atau kalau enggak ya lu bisa tiup-tiup atau didiemin aja dia biar ngering sendiri. Soalnya yang gue takutin kalau misalnya kotor sampai ada di dalam lama gitu kan, itu akan menimbulkan karat dan bikin si dratnya akan hancur dan lu nggak bisa pakai lagi. Nah, oke. Jadi ini untuk si anti clog kelengkapannya dan gimana caranya lu bongkar pasang si stutnya itu dan ngerawatnya. Oke, terus untuk masalah size-nya dua sepatu ini size-nya sayang berbeda, dan yang satu ini size 41 26 cm, yang satu ini size 43 atau 27,5 cm. Sebenarnya kaki gue itu panjangnya cocok dengan size sepatu ini 41 atau 26 cm. Cuman karena kaki gue itu bentuknya wide atau lebar, gue nggak bisa pakai sepatu ini. Jadi udah sempat gue coba tapi kaki gue nggak bisa masuk, dan nggak bisa masuk karena di sampingnya itu terlalu sakit. Jadi kemungkinan sih gue nggak akan ada untuk on fitnya ya, karena jujur aja nggak masuk sama sekali kaki gue dan sakit kaki gue. Jadi untuk Nike Mercurial yang seri 13 ini, untuk masalah sizing sih gue saranin buat lu yang punya kaki lebar ya, buat lu yang punya kaki lebar itu untuk up setengah senti atau naik satu size lah dari 41. Misalnya ini gue dari 41 normalnya, gue naik ke 42, dari 26 cm gue naik ke 26,5 cm, dan itu udah pernah gue lakuin, minjem sepatu teman waktu itu size 42, dan itu enak, pas kaki samping lu nggak sakit gitu kan, samping sebelah sini yang nggak sakit, cuman di depan memang ada sisa dikit dan itu nggak ada masalah sama sekali. Jadi kalau gue pribadi, gue mau beli Nike Mercurial yang Elite, yang Nike Mercurial Vapor 13 ini, gue pasti akan naik size ke 42, jadi udah bukan 41 lagi. Oke, mungkin untuk yang ini juga sama ya, karena dari shape-nya, dari bentuknya, dari bahannya ini semua totally sama. Yang berbeda itu hanya desain grafisnya aja. Oke, mungkin itu aja sih video dari gua. Kalau ada kurang lebihnya gue minta maaf kalau ada kekurangan. Terus juga kalau misalnya kalian mau diskusi bisa di kolom komentar. Oke, terima kasih atas waktunya sudah nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You